Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kita kembali hadir menjumpai Anda dalam podcast Bapak Rida DIY Panorama Rencana Merancang Hari Esok Membangun Masa Depan. Senang sekali saya Cynthia Rina hadir menjumpai Anda. Tentu saja ada satu tema menarik yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini, yakni berkaitan dengan pengembangan ekonomi biru untuk menumbuhkan kawasan selatan DIY. Dan kita akan menghadirkan narasumber yang nantinya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pengembangan ekonomi biru yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya saya menyampaikan pengantar terlebih dahulu untuk pemirsa semuanya, di mana ekonomi biru ini sendiri merupakan konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan. Tujuannya ini adalah untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian ekosistem laut. Nah, ini juga untuk memastikan bahwa kegiatan ekosistem tidak merusak lingkungan perairan. Konsep ini juga mencakup beberapa sektor-sektor seperti perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, lalu ada energi terbarukan berbasis laut, lalu ada bioteknologi kelautan, serta transportasi maritim ramah lingkungan. Untuk ekonomi biru ini sendiri menekankan pentingnya inovasi teknologi dan praktik bisnis yang bertanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja, lalu juga meningkatkan ketahanan pangan dan juga memitigasi perubahan iklim. Nanti kita akan diskusikan satu persatu berkaitan dengan pengembangan ekonomi biru di daerah istimewa Yogyakarta. Sudah hadir 3 narasumber yang ada di sini. Dan saya perkenalkan satu persatu kepada pemirsa semua. Untuk yang pertama, ada Kepala Bidang Perekonomian Bapak Rida DIY, ada Bapak Imam Budi Dharma. Selamat siang Pak Imam. Siang. Dan selanjutnya ada dari Komisi C DPRD DIY, ada Bapak Suharno SE. Selamat siang Pak Suharno. Selamat siang Kak Cinta. Ya, dan untuk selanjutnya dari akademisi, ini dari dosen Universitas Kristen Duta Wacana, ada Ibu Dr. Murti Lestari MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas. Ya. Baik, kita akan menulis satu persatu berkaitan dengan pengembangan ekonomi biru. Saya terlebih dahulu ke Bapak Rida DIY, tentu saja berkenaan dengan pengembangan ekonomi biru ini sendiri. Sebelumnya strategi dari Bapak Rida sendiri dalam memasukkan ekonomi biru ini sendiri dalam dokumen perencanaan daerah ini seperti apa Pak Imam? Baik, terima kasih Mbak. Jadi ekonomi biru telah kita coba mainstreamingkan atau harus utamakan di dalam dokumen perencanaan, ya. Mulai dari Perda mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045, di sana sudah eksplisit menuliskan bahwa ekonomi biru menjadi salah satu tujuan pembangunan daerah, ya. Di situ sudah ada indikatornya yang kita turunkan dari pusat yang disebut dengan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBI). Ya. Jadi di dalam dokumen RPJP nasional maupun di daerah, ekonomi biru sudah menjadi concern arah pembangunan. Nah, sebenarnya jauh sebelum adanya konsep ekonomi biru yang kita tuangkan di dalam dokumen RPJP DIY 2025-2045, Bapak Gubernur sendiri dalam 2 RPJMD terakhir sudah menekankan pentingnya pembangunan kawasan selatan, ya. Kita ketahui kawasan selatan DIY mulai dari Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul itu salah satu potensi utamanya adalah maritim atau perikanan tangkap. Tentu juga ada sektor lain seperti pariwisata bahari dan juga lingkungan, ya. Tetapi dari 2 hal tersebut kami memang berpikiran sektor maritim, sektor perikanan bahari itu mestinya menjadi sumber ekonomi berkelanjutan yang mesti harus kita kejar yang baru ini, ya. Mungkin itu, Mbak. Lebih spesifiknya lagi, ini kan ekonomi biru di daerah istimewa Yogyakarta memang sudah dalam perencanaan daerah seperti itu. Prioritas program daerah yang mendorong ekonomi biru ini dan sektor apa saja yang menjadi fokus awal itu sendiri? Ya, kalau sektor jelas kita mendorong perikanan, ya, terutama perikanan tangkap. Kita ketahui bahwa sebenarnya di kawasan selatan itu potensinya cukup besar, cuma penangkapannya masih relatif terbatas, ya.
tentu untuk mendorong tumbuhnya perikanan tangkap kita juga memerlukan ekosistem yang baik ya. Makanya kita mencoba untuk membuka konektivitas seperti itu ya. Sekarang itu kan jalur jalan lintas selatan sudah relatif baik, kemudian dalam beberapa tahun terakhir kita juga membenahi sarana pelabuhan kita, baik yang di Sadeng ataupun di Gesing. Harapannya ikan dapat didaratkan dengan baik. Selain itu, kita juga mendorong peningkatan kapasitas dari nelayan-nelayan itu sendiri. Memang bukan hal yang mudah karena budaya maritim sangat berbeda dengan budaya agraris ya, sehingga secara bertahap kita melakukan pembinaan kepada para nelayan itu. Nah, selain perikanan tentu yang sudah bertumbuh dengan baik adalah pariwisata ya, pariwisata bahari. Nah, kita melihat kalau pariwisata tumbuh, otomatis juga menarik ataupun membutuhkan barang-barang dari perikanan untuk konsumsi dan seterusnya. Nah, kalau kami melihat kalau pariwisata yang ada sekarang adalah tinggal masalah pengaturan dan juga tata kelola, karena dari sisi kunjungan sudah cukup besar, cuma bagaimana mewujudkan yang berkualitas ya, kunjungannya berkualitas, kemudian produk-produknya lebih berkualitas, itu yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Itu. Kalau melihat kondisi saat ini di tadi perikanan seperti itu di daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan ekonomi biru ini sendiri saat ini seperti apa sih Pak? Saya rasa kalau dari komoditasnya cukup baik ya, kita punya tuna, cakalang dan beberapa komoditas lain ya, termasuk juga lobster juga ada. Hanya saja memang kalau kita bandingkan antara perikanan tangkap dan budidaya, memang masih cukup besar porsi dukungannya itu dari perikanan budidaya di daratan. Tapi kalau perikanan tangkap itu masih relatif terbatas ya. Yang pertama karena memang kapal kita, nelayan kita tidak sebanyak daerah lain. Tetapi justru dari situ kita bisa melihat sebenarnya dengan potensi laut yang cukup luas belum tergarap dengan baik. Artinya kita masih memerlukan tambahan nelayan, masih memerlukan tambahan kapal dan seterusnya ya. Sebagai perbandingan, Sadeng itu hanya kolamnya ya misalkan hanya sekitar 2,5 hektar ya. Kalau kita bandingkan dengan Pacitan atau wilayah lain jelas sangat jauh. Nah, tetapi tentu dalam konteks jangka menengah dan jangka panjang saya rasa ini masih cukup bisa dikembangkan ya. Sebagai contoh misalkan beberapa tahun terakhir ini ternyata ada investor kapal yang berkenan untuk menginvestasikan kapal di Sadeng misalkan seperti itu, termasuk juga berencana membuka cold storage ataupun pabrik pengolahan. Saya rasa itu potensinya cukup besar. Demikian juga dengan program, misalkan program pemerintah pusat sekarang yang adanya MBG. Beberapa waktu yang lalu teman-teman kelautan juga sudah mencoba untuk menghubungkan mengajak kerjasama agar SPPG itu juga selain menu proteinnya, selain bersumber dari ayam ataupun daging, juga bersumber dari ikan ya, sehingga artinya dari sisi permintaan dan juga dari produksi sudah bisa link ya, tinggal kita mengoptimalkan dari sisi jumlah tangkapan dan juga kapasitas dari nelayan kita. Berarti ada fokus satu di situ ya untuk lebih mengembangkan lagi yang tadinya mungkin masih minim atau sedikit, ini akan diupayakan oleh Pemda agar lebih luas lagi dan lebih berkembang lagi seperti itu ya Pak Imam ya. Baik, mungkin saya ke Ibu Murti dulu ini Bu ya, terkait dengan ekonomi biru seperti itu. Bu boleh mungkin tadi saya menyampaikan pengantarnya ada sedikit saja gitu kan ya. Mungkin dari Bu Murti sendiri bisa dijelaskan secara kita mengerti gitu kan ya, agar kita mengerti secara jelas mengenai ekonomi biru dan relevansinya dalam pembangunan daerah terutama di Jogja seperti apa. Iya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Cynthia, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sebetulnya ekonomi biru itu baru kita dengarkan akhir-akhir ini, tapi sebetulnya itu sudah dilaksanakan dari dulu. Namun pada awalnya kita itu hanya mengenal ekonomi itu yang kita kenal sekarang namanya brown ekonomi, yaitu ekonomi coklat. Ekonomi coklat yang artinya adalah ekonomi konvensional, di mana kita mengandalkan pada sektor manufaktur dan sektor agriculture yang konvensional. Lalu kemudian berkembanglah ekonomi hijau, green economy, yaitu aktivitas ekonomi yang lebih banyak mempertimbangkan atau mengedepankan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan, termasuk misalnya energi baru dan terbarukan, kemudian sistem pertanian yang sustain itu dan lain-lain. Nah, lalu muncullah ekonomi biru. Jadi dari brown, green, kemudian blue. Nah, ekonomi biru benar seperti tadi yang disampaikan Mbak Cynthia itu, bahwa itu ekonomi yang secara
khusus concern pada pemanfaatan sumber daya laut. Jadi sumber daya laut ini juga merupakan pusat pertumbuhan yang tidak bisa diabaikan karena memang kita memiliki laut itu yang sangat luas. Nah, di Indonesia sendiri kan luas laut itu hampir 2/3 dari seluruh luas Indonesia. Nah, sementara di DIY ini juga memiliki laut yang cukup signifikan, Mbak Cynthia. Jadi kita punya panjang pantai itu 113 km, pantai selatan semua. Dan ini merupakan batas dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Jadi menurut saya tidak saja ekonomi biru itu nanti akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tetapi juga pemanfaatan ekonomi biru ini akan juga mendorong terjadinya pemerataan pembangunan. Jadi kalau selama ini ada pertumbuhan, ada kesenjangan, jadi ekonomi biru ini menjadi pusat pertumbuhan sekaligus menyelesaikan berbagai hal yang terkait dengan pemerataan. Nah, termasuk juga tentu saja penurunan kemiskinan. Nah, lalu itu relevansinya untuk DIY. Ya. Lalu kalau potensinya itu sejauh mana, saya kira potensi ekonomi biru bagi Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo itu pasti akan sangat signifikan. Ya, jadi dari produknya, produk ikan maupun sebagai daerah tujuan wisata. Nah, tujuan wisata memang kalau wisata berbasis laut itu aktivitasnya itu berbagai macam ya. Namun untuk yang DIY ini perlu kita sadari bahwa kita terbatas untuk menikmati laut dengan cara memandang. Tidak bisa kita melakukan surfing, snorkeling, kemudian diving, nggak bisa karena memang laut kita itu laut selatan yang berbatasan dengan Samudra Indonesia, nah itu cukup berbahaya. Jadi itu batasan yang perlu kita sadari, tapi kita mengoptimalkan pemanfaatan dari penangkapan ikan maupun pemanfaatan pariwisata tadi ini saya kira akan sangat baik untuk mendorong pertumbuhan di 3 wilayah kabupaten tersebut. Tadi yang disampaikan oleh Pak Imam juga mungkin yang tadi di sektor perikanan gitu kan mungkin masih ada keminiman gitu mungkin dari alat transportnya seperti perahu ataupun nelayan dan lain sebagainya itu seperti apa Bu? Faktor-faktor apa yang memang itu menjadi minim di sini gitu? Ya. Jadi memang di Jogja itu belum terbudaya dengan kehidupan laut ya. Itu beda dengan wilayah pantai utara. Ya, jadi berkehidupan laut itu DIY masih banyak belajar dari para nelayan dari luar yang kalau kita lihat di lapangan itu lebih banyak nelayan dari Cilacap. Namun ada keunggulan DIY. Jadi kita harus optimis ya. Ada keunggulan karena di wilayah laut yang berada di DIY itu terdapat ikan-ikan yang cukup istimewa ya, itu termasuk yang tadi disampaikan Pak Imam juga ada cakalang, kemudian tuna, dan cakalangnya ini istimewa. Istimewa menurut pengusaha ikan ini cukup istimewa dan disukai masyarakat Jepang. Jadi kualitasnya sangat tinggi karena memang laut selatan ini kan belum ada pencemaran, ya. Tidak ada pencemaran ya, bukan belum ya. Itu hanya persoalannya itu kita punya pelabuhan yang bisa didarati oleh kapal dengan tonase yang cukup besar itu hanya satu, yaitu di Sadeng. Dan sekarang persoalan di Sadeng itu masih ada persoalan, jadi JJLS tadi memang sudah ada, tapi untuk sampai ke Sadengnya itu masih perlu dikembangkan akses ya, aksesnya itu memang masih perlu menjadi perhatian. Nah, pengusaha sudah beberapa yang bersedia untuk melakukan investasi, terutama dalam hal kapal besar maupun dalam pengolahan ikan. Andaikan ini nanti bisa menjadi kawasan pengolah ikan, ya, pengolah ikan dengan suplai yang kontinu begitu, itu ini nanti potensinya tinggi sekali. Jadi ikan itu kan tidak ada yang
perlu dibuang, tidak semua bisa dimanfaatkan. Dagingnya tentu saja, kemudian residunya itu bisa diolah menjadi tepung yang bisa menjadi makanan ternak. Ya, jadi saya kira ini produk yang sangat luar biasa dan saat ini yang terpenting itu sudah ada investor yang bersedia. Nah, nanti tinggal Pak Imam bagaimana memfasilitasi akses yang tinggal sedikit itu supaya nanti investornya itu merasa, karena investasi itu yang dicari pertama aksesnya bisa enggak, energinya bisa enggak, energinya sudah ada, ya kemudian skalanya ekonomis apa enggak. Nah, melihat potensinya skalanya ekonomis, tetapi infrastrukturnya ini termasuk pelabuhan yang perlu dikembangkan. Jadi kolamnya ini harus diperluas karena yang Pacitan aja 12,5 hektar, sementara ini hanya 2,5 hektar. Jadi seperti sayang sekali gitu ya. Jadi nanti kalau itu sudah baik, saya kira bukan hal mustahil kalau di Sadeng ya itu akan menjadi sebuah kawasan industri pengolahan ikan. Seperti halnya ini menjadi visi misinya Pak Gubernur ya, nanti menjadikan satu pelabuhan tersebut untuk bisa meningkatkan perekonomian terutama yang berada di pesisir pantai itu sendiri pantai selatan itu sendiri. Baik, tadi Bu Murti sudah, Pak Imam sudah menjabarkan ya Pak Harno. Tadi kita juga sudah mendengar ya bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bapperida di kawasan selatan terutama dalam pengembangan ekonomi biru. Ternyata di kawasan sana pun juga masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki tadi ya. Untuk menuju Pantai Sadeng saja infrastrukturnya juga masih belum memadai untuk sampai sana. Kalau dari Dewan sendiri seperti apa Pak untuk mungkin perencanaan atau strategi yang dilakukan Dewan? Baik, terima kasih. Jadi kita itu sudah mencanangkan cukup lama. Wajah kita itu tidak hanya ada di utara, di tengah, tapi sebenarnya ada di selatan. Nah, kemudian ekonomi biru itu kan berkonsentrasi berbagai hal. Yang kita kedepankan memang kita programnya mesti ada infrastruktur. Untuk infrastruktur itu akan mendorong bagaimana infrastruktur itu akan mendorong ekonomi secara berkelanjutan. Di dalam laut itu juga itu harus benar-benar dikaji dengan keindahan dan sebagainya, itu harus terawat, terjaga. Kemudian setelah terjaga dengan keindahan, bagaimana potensi yang ada di dalamnya itu menjadi sumber ekonomi. Kemudian setelah menjadi sumber ekonomi, ada hal yang lain yang harus kita perhatikan adalah bagaimana menarik pariwisata. Nah, 3 hal ini sebenarnya yang sangat penting. Dukungan dari infrastruktur, dukungan dari mengedepankan berkelanjutan, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, satu hal yang perlu disampaikan, yang perlu didiskusikan adalah tadi disampaikan, terus bagaimana strateginya? Kalau strategi adalah anggota Dewan itu sebenarnya cuma punya 3 hal. Budget, anggaran. Ketika budget diajukan dan dibahas bersama, kami sekarang dalam pembahasan KUA PPAS, kebijakan umum, anggaran, platform anggaran sementara. Setelah masuk di DPRD, maka kita menjadi pembahasan. Itu satu hal. Kemudian setelah budget, bagaimana pengawasan setelah diberikan anggaran. Nah, setelah diberikan anggaran, misalnya ada dermaga, dinggesing dan sebagainya. Seperti apa anggaran itu masuk ke situ, terus efek dominonya seperti apa? Itu. Kemudian yang disampaikan juga ada di mana? Sadeng. Kebetulan saya kan orang Gunung Kidul. Saya tahu persis. Saya tahu persis kebetulan Gunung Kidul. Laut di Gunung Kidul belum sampai ke Kulon Progo, Bantul. Itu kan panjangnya sudah 72 km. Nah, maka di situ potensi sekali untuk membuat ekonomi kerakyatan. Yang menjadi pemikiran bersama adalah yang dimaksud dengan ekonomi biru adalah mengangkat perekonomian derajat masyarakat supaya sejahtera. Sejahteranya seperti apa? Bagaimana metode kemodernan? Turis bisa masuk seperti apa? Kira-kira turis masuk ke DIY seperti apa maksimalnya? Ya, turis sudah masuk. Tapi masuknya di mana? Di Malioboro jalan-jalan. Belum tergiring ke selatan. Nah, kalau di selatan itu bisa masuk di situ dan tertarik di sana, kalau kita masuk ke laut itu kan ya agak-agak grogi, agak-agak takut. Tapi kalau turis kan tidak ada takutnya. Yang harus konsepnya adalah tidak harus mengambil daripada hasil perikanan
atau yang lainnya, tapi juga mengkonsep bahwa bisa menjual laut dengan keindahannya. Maka di situ ada dermaga atau ada perahu yang masuk ke laut. Turis-turis itu kan suka dengan gaya-gaya seperti itu. Ombak seperti itu sebenarnya terus nggak takut itu, benar nggak ada takutnya itu. Yang penting safety harus terjaga. Maka kami mencanangkan satu perencanaan. Perencanaan program sudah disampaikan sama Pak Imam, perencanaan programnya seperti apa. Setelah perencanaan program, bagaimana terus untuk pelatihannya, tentang pelaksanaan kegiatan itu perencanaannya. Setelah pelatihan, bagaimana output inputnya itu nanti terukur, kita awasi. Pendapatan daerah termasuk pendapatan masyarakat melalui UMKM-nya bisa berjalan runtut semua. Jadi tidak semata-mata menjual ikan, tapi menjual wilayah di situ itu menjadi tontonan yang menarik. Dan jangan hanya menjadi tontonan. Kalau hanya menjadi tontonan sebenarnya juga nggak tertarik juga. Kadang-kadang orang datang membawa uang, habiskan di situ, pulang, itu bagus. Tapi kalau orang datang membawa kenangan, tidak apa-apa di situ, membuang sampah terus pulang, itu yang kurang baik. Nah, ini yang harus benar-benar dikemas supaya si uang itu bisa membuat perputaran di daerah Yogyakarta, khususnya di wilayah selatan, wajah yang dicanangkan baru sebagai keindahan itu menjadi nyata dan terwujud, gitu Kakak. Berarti seimbang juga ya antara di tadi untuk bagaimana hasil laut di Jogja ini juga bisa berkualitas dan juga dapat meningkatkan perekonomian hingga pengembangan infrastruktur yang ada di sana, hingga mendongkrak pariwisatanya juga yang ada di kawasan pantai selatan seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjut kembali Bapak Ibu semuanya. Jadi ke pemirsa podcast Bapak Rida DIY, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kembali di podcast Bapak Rida DIY, pengembangan ekosistem ekonomi biru ya. Di sini kita membahas banyak sekali, ternyata masih banyak hal yang perlu dibenahi, perlu ditingkatkan, perlu pengembangan, dan juga perlu pelestarian juga untuk di kawasan selatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin saya ke Pak Imam lagi, setelah tadi strategis dan juga ada prioritas program daerah dalam mendorong ekonomi biru ini sendiri, bagaimanakah saat ini untuk integrasi perencanaan ekonomi biru dengan upaya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan juga pesisir itu sendiri, ya, Pak? Baik. Kalau kita bicara ekonomi biru itu sebenarnya tidak hanya masalah ekonomi ya, tapi di situ ada pilar lingkungan dan juga pilar sosial. Artinya bagaimana ekonomi di kawasan pesisir itu selain membangkitkan nilai ekonomi juga mengentaskan permasalahan sosial seperti kemiskinan dan juga permasalahan lingkungan hidup. Nah, maka kita memahami semua kawasan selatan itu banyak hal yang bisa digali, tetapi Pemda DIY tentu berkomitmen tetap menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa titik yang itu memang kritikal itu telah kita tetapkan menjadi kawasan konservasi ya. Jadi di beberapa di kawasan di selatan itu telah kita batasi mana yang menjadi kawasan konservasi, mana yang boleh dibudidaya dan seterusnya. Jadi semuanya ada ukurannya sendiri-sendiri. Jadi tidak hanya kita melihat dari pertumbuhan, tapi juga keterjagaan kawasan konservasi. Nah, pendekatan lain yang dilakukan oleh Pemda selain intervensi program yang besar, kita juga menggunakan pendekatan berbasis masyarakat. Jadi saat ini kita sedang mengembangkan yang namanya desa maritim. Desa maritim itu desa-desa di kawasan pesisir, kita tingkatkan kapasitas masyarakatnya sehingga mereka tidak hanya mengembangkan kegiatan ekonomi konvensional yang disampaikan Bu Murti, pertanian misalkan, tetapi juga aktivitas ekonomi yang baru seperti perikanan ataupun pariwisata ataupun ekonomi kreatif lainnya. Nah, selain berbicara masalah ekonomi, di desa maritim juga berbicara soal konservasi. Jadi beberapa desa yang itu memang memiliki kawasan konservasi, misalkan konservasi penyu, mangrove atau bahkan terumbu karang ataupun ikan, di situ juga melakukan dilakukan intervensi ya, pemberdayaan.
memang tantangannya adalah antara proses kita menjaga konservasi dengan tadi misalkan geliat ekonomi, geliat pariwisata yang datang yang masuk cukup besar itu memang kadang kalah cepat ya, sehingga banyak orang yang berkunjung tetapi wilayahnya belum siap misalkan di dalam mengelola itu, sehingga di situ sering terjadi gesekan-gesekan. Tetapi kita perlahan mencoba untuk meningkatkan kapasitas baik masyarakat itu sendiri ataupun pengelola destinasi itu misalkan seperti itu, agar bisa mengembangkan produk-produk ekonomi yang dia beralasan keberlanjutan ya, seperti itu. Gitu, Mbak. Tadi kan ada satu tantangan besar ya, yaitu dalam menjaga konservasi ini kurang cepat gitu kan ya. Ada tantangan besar lainnya nggak sih Pak Imam terkait dengan implementasi ekonomi biru ini di daerah, mungkin baik dari segi regulasi ataupun dari segi pendanaan ataupun dari kapasitas SDM itu sendiri? Iya, kalau sekarang jelas dari segi pendanaan kita memahami bersama ya, fiskal kita baik di tingkat nasional maupun di daerah kan relatif sedang mengalami kontraksi ya. Tapi tentu itu bukan menjadi alasan kita mencari alasan. Nah, Pemda DIY mencoba untuk mencari sumber-sumber lain, misalkan tadi investasi misalkan, jika memang ada pusat-pusat kegiatan yang itu bisa didorong melalui investasi, ya kita Pemda tentu sebagai fasilitator tentu harus bisa memfasilitasi itu, ya. Tetapi tentu dengan melihat regulasi yang berlaku. Ya kita memahami bersama, misalnya Gunung Kidul itu kan di sana cukup banyak kawasan lindung ya, mulai dari Kars, kemudian kawasan lindung tertentu misalkan, tentu produk-produk investasi itu harus kita lihat juga mana yang bisa dilakukan, mana tidak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi regulasi memang sebenarnya sudah cukup baik diatur ya, terutama di dalam dokumen RT/RW tentang bagaimana zona di kawasan selatan itu sudah terwadahi di dalam RT/RW kita, mana yang bisa dilakukan budidaya, mana yang bisa harus konservasi, termasuk juga ketentuan mengenai sepadan pantai dan seterusnya itu sudah diatur. Nah, tantangannya memang kalau kami melihat dari kapasitas SDM kita secara umum ya. Tadi Pak Harno sudah menyinggung bahwa wajah kita itu kan sekian tahun itu kan ada di wilayah utara, sementara di kawasan selatan itu mungkin relatif belum bisa mengejar SDM-nya di wilayah lain yang relatif sudah maju. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Jadi bagaimana akselerasi pemberdayaan masyarakat terutama di kawasan selatan itu coba kita tingkatkan ya. Minimal mereka terbuka dengan opsi-opsi ekonomi yang baru ya, tidak hanya konvensional sektor-sektor tradisional, tetapi cukup banyak opsi-opsi kegiatan ekonomi yang itu bisa berkelanjutan ya. Tadi Pak Harno menyinggung soal wisata misalkan ya, mungkin selama ini layanan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat masih terbatas pada produk-produk tertentu, tapi dengan adanya perkembangan terkini, tentu mereka bisa dilatih ataupun dikembangkan kapasitasnya untuk menawarkan produk dan jasa yang baru seperti itu. Nah, beberapa tempat sudah bergeliat seperti itu. Jadi sekarang di Pantai Selatan misalkan, mulai dari hal sederhana misalkan jasa fotografi, jasa kuliner hingga jasa kepemanduan itu cukup berkembang pesat ya, seperti itu. Sekarang berarti progresnya sudah cukup besar ya untuk pengembangan ekonomi biru ini di kawasan ya. Kalau dari lihat pergerakan manusianya kan di pertumbuhan wisatawan di selatan itu kan memang masih belum setinggi di wilayah Malioboro dan Prambanan ataupun Merapi ya. Tapi kalau data menunjukkan growth-nya, pertumbuhannya itu relatif cepat di kawasan selatan, terutama Gunung Kidul. Jadi orang yang datang ke sana semakin banyak, terutama sekarang kan konektivitasnya cukup baik ya. JCLS terbangun, kemudian sebentar lagi dari Prambanan sampai ke Gading, Wonosari sudah relatif terhubung, sehingga pertumbuhannya relatif banyak. Nah, tinggal bagaimana memanfaatkan kumpulan manusia yang datang ke sana itu sebagai bangkitan ekonomi. Tadi Pak Harno menyinggung misalkan yang datang itu jangan sampai hanya buang sampah di situ, tapi juga mengkonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan oleh masyarakat di pesisir ya, baik itu perikanan, pariwisata ataupun produk-produk lainnya seperti itu. Oke, mungkin kalau kita lihat saat hari libur seperti itu, TPR masuk di kawasan selatan sudah mulai padat gitu kan ya untuk saat ini, karena memang potensinya di sana sudah cukup lumayan besar, apalagi mungkin ada progres pembangunan mungkin dari sisi penginapan dan lain-lain di sana juga sudah mulai nggak kalah keren gitu kan ya dibandingkan dengan wilayah mungkin di perkotaan ataupun di kabupaten lainnya seperti itu. Paling prospek untuk dikembangkan dan juga berkelanjutan kalau dari kacamata Ibu sendiri seperti apa?
Ya, jadi memang tadi seperti tadi kami sampaikan bahwa kita punya laut dengan garis pantainya itu 113 km. Nah, potensi yang besar itu memang nomor satu adalah pariwisata kalau saat ini ya. Kemudian yang kedua itu ya tadi pemanfaatan ikan tadi ya. Nah, keterbatasan misalnya kalau ekonomi biru itu kan banyak yang secara teori itu kan banyak yang digunakan untuk sarana transportasi, terutama pelabuhan, pelabuhan peti kemas maupun pelabuhan penumpang. Tapi kan untuk DIY ini tidak mungkin. Nah, tapi kebetulan ikannya itu bagus gitu ya, ikannya bagus. Hanya saja betul bahwa di desa maritim, ya, desa maritim 34 di desa maritim ya yang paling banyak di Gunung Kidul itu ada 19 desa maritim. Itu sampai saat ini skillnya ke laut itu masih boleh dikatakan masih minim ya. Jadi memang kita sangat mengandalkan nelayannya dari luar daerah. Kemudian pengolahan produk laut juga masih cukup konvensional. Tapi potensinya ada, potensinya memungkinkan bahwa terutama Sadeng itu memungkinkan untuk menjadi kawasan industri pengolahan hasil laut. Nah, kemudian hal lain juga ada beberapa, tapi jumlahnya belum terlalu signifikan. Itu rumput laut, ya rumput laut. Tetapi belum signifikan kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lautnya cukup tenang. Nah, ini juga perlu dirangsang nih pertumbuhannya gitu ya. Jadi kalau saya bayangkan kalau di Bali itu kan di Uluwatu, itu sama-sama lautnya kan sama-sama tidak bisa untuk snorkeling dan sebagainya, beda dengan Kute gitu kan. Itu tapi mereka bisa tumbuh cottage-cottage yang bagus, bisa ada pernikahannya artis tuh nek iso tuh neng Gunung Kidul Pak. Itu ya. Karena indah ya. Karena kan biasanya di Uluwatu kayak gitu ya. Siapa tahu nanti mengembangkan budaya terintegrasi dengan pariwisata laut. Nah, termasuk nanti juga ada bagaimana kita bisa berkuliner ikan itu di pantai selatan. Sekarang kalaupun ada kan sifatnya masih sangat mass tourism. Mass tourism. Belum ya boleh dikatakan belum yang quality tourism ya. Ya nanti kalau siapa tahu nanti ke depan ada investor yang bersedia mengelola semacam jimbaran Bali itu diadakan di Gunung Kidul, sehingga kalau masyarakat dan turis-turis yang di Malioboro tadi, yang di Jogja, yang di Prambanan, nanti kalau mau makan ikan makanya di Gunung Kidul. Nah nanti kalau potensi-potensi itu dikembangkan, saya ini termasuk orang yang optimis bahwa laut akan memberikan manfaat yang besar bagi Provinsi DIY. Berapa? 54 desa maritim ya. Jadi desa LIP 19 ada di Gunung Kidul, 5 ada di Bantul, kemudian sisanya ada di Kulon Progo. Belum nanti kalau melibatkan pengolahan produk laut yang dilatih tentu saja harus dengan skill yang baik. Di Jogja ada kok Bu yang kayak jimbaran di pantai Depok gitu, mungkin tapi nggak sampai pinggir pantai kali ya. Kalau yang kayak pasar ikan gitu atau kuliner ikan laut gitu ya Bu ya. Ya mungkin tapi kurang ini ya. Penataannya lebih ini ya. Kalau Depok kan saya barusan dari Depok ya. Saya barusan dari Depok, kemudian bisa merasakan bagaimana kalau di Jimbaran itu sambil nonton sunset pesawat gitu kan, turun, ada yang menari ya, kemudian kita bisa makan ikan dengan cara menyajikan yang sangat baik gitu ya. Nah, mungkin juga perlu harus ya. sampai pada kelas yang ke sana. Ya. Itu. Sehingga yang mau mengeluarkan uang itu dengan senang hati karena kadang-kadang sudah bawa uang tapi nggak ada yang dibeli. Experience-nya nggak ada ya Bu ya. Nggak ada yang dibeli karena tidak ada yang menjual ya. Jadi mungkin kok uangnya nggak kecer ke Gunung Kidul nih gimana nih. Makanya harus banyak yang ditawarkan, baik berupa produk maupun jasa dengan kelas yang tertentu tentu saja, dengan kelas yang quality tourism.
Kalau menurut Ibu sendiri dari peran mungkin riset dan juga inovasi teknologi dalam peningkatan nilai tambah sektor-sektor untuk ekonomi biru ini sendiri seperti apa? Sangat dibutuhkan, karena untuk misalnya untuk pengolahan hasil laut ya, itu harus higienitasnya itu terjamin. Betul. Ya, higienitasnya terjamin, kemudian cara mengolahnya. Makanya tadi kalau Depok mau dibandingkan dengan Jimbaran mungkin masih jauh ya. Mari kita up dulu ya, supaya nanti wisatawan-wisatawan yang quality ini bersedia mengeluarkan uangnya, karena ada jaminan bahwa produk yang dijual itu higienitasnya terjamin. Kemudian halal pasti ya, harus halal ya. Kemudian yang berikutnya juga, alangkah baiknya kalau itu dikaitkan dengan budaya, ya, dikemas dengan budaya. Jadi tidak sekedar datang makan, tapi mungkin ada atraksi-atraksi yang memang disuguhkan di situ ya. Kemudian tidak berarti bahwa Bali segala, karena Bali juga banyak kelemahannya ya, dan kita juga punya keunggulan ya dibanding Bali. Tetapi bagaimana kita menyajikan itu dengan mengembangkan skill dari para pelaku, baik itu produksi maupun pelaku wisata, sehingga bisa menawarkan produk yang berkelas, supaya duitnya banyak di situ. Ya. Kalau mass tourism hanya banyak orangnya ya, Pak. Iya. Iya. Mungkin kalau orang-orang pengen ke Bali harus naik pesawat, mending sekarang tuh mindsetnya adalah mending ke Jogja aja, karena lewat darat itu lebih gampang, udah ada tol seperti itu ya. Tapi ya ini lagi PR-nya adalah pengembangannya harus lebih ditingkatkan lagi gitu, seperti itu. Nah, tadi dari Pak Imam, dari Bu Murti, di Pak Harno sendiri, apakah juga sudah ada regulasi Pak untuk mendukung ekonomi biru ini, atau di kawasan selatan DIY sendiri melihat potensi yang cukup besar di kawasan selatan itu? Jadi regulasi kan ada beberapa hal tadi disampaikan Pak Imam. Kita juga bisa melihat RT RW kita. Selain itu juga kita kan tidak lepas dari kelautan, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan itu kan banyak hal yang harus kita adopsi, dan tidak ketinggalan bahwa ini Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu juga mempengaruhi dalam dominan ekonomi. Kemudian selanjutnya juga perlu kita membuka bagaimana RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, yang sudah kita bahas bersama. Di situ pasti ada di dalamnya melihat tentang ekonomi biru, bahwa di ekonomi biru di laut itu ada beberapa hal yang harus disampaikan, yang harus kita kemas bersama. Satu tadi saya sampaikan infrastruktur, yang kedua tentang ekonomi, UMKM dan sebagainya. Nah, ini juga pemerintah mencanangkan yang namanya clean itu bersih. Jadi wilayah harus bersih. Dalam hal bersih itu kaitan dengan kelautan dan lingkungannya, clean. Kemudian sehat. Nah, ini yang harus dicanangkan pemerintah kan itu. Kemudian setelah sehat, maka di situ ada peran berkelanjutan. Nah, ini yang sangat penting disampaikan kepada masyarakat. Maka di situ program-program yang harus dilakukan seperti itu. Itu bagian daripada regulasi juga. Namanya apa itu? CHSE itu namanya CHSE. Ini program yang harus dicanangkan. Orang akan datang sudah percaya diri. Oh di sana sudah sertifikasi CHSE. Sudah sertifikasi CHSE, saya datang ke sana. Ini. Kemudian kaitan rumah makan dan sebagainya terukur semua. UMKM terukur. Jadi terukur dalam arti terukur sesuai dengan aturan. Kadang-kadang melanggar sendiri untuk menghakimi nasibnya sendiri. Ketika orang itu melanggar, dia menghakimi nasibnya sendiri. Begitu makan di situ, ternyata seperti ini kapok. Dia ingin untung sekali, tapi ya akhirnya jangka panjangnya nggak jalan. Mendingan saupodowo, kan gitu istilah Jawa, saupodowo. Jadi meskipun kecil tapi terus berkembang sesuai dengan target. Nah, ini yang namanya berkelanjutan. Kalau konsep berkelanjutan itu
dilakukan berbagai bidang, baik ekonomi, baik usaha. Yang paling penting setelah regulasi itu ada kemitraan, kebersamaan. Kebersamaannya apa? Kalau kami dengan eksekutif berhimpun, bertemu, berkumpul tentang penganggaran, apa cukup? Tadi Pak Imam menyampaikan, apa cukup? Apa duitnya cukup? Kan belum tentu cukup. Jadi sampai efisiensi luar biasa loh sekarang. Apa cukup? Nah, ketika tidak cukup, maka di situ harus menyambung. Kita bisa dengan swasta, terus mengajak diskusi akademisi. Nah, swasta, akademisi, pemerintah daerah, terus pihak lain, DPRD, maka di situ berkewajiban untuk bersatu membangun demi suksesnya ekonomi biru. Kalau itu tidak tercapai, ya susah juga. Nah, Pak akademisi kan penelaah. Nah, itu penelaah akademisi. Praktek apa ekonominya peran swasta. Nah, kemudian progresnya eksekutif, dewan menyepakati dan mengawasi, kan selesai sebenarnya. Mulu-mulu dewan nggak usah muluk-muluk seperti apa, menyepakati, mendiskusikan kurang benar setelah terlaksana, mengawasi tidak benar besok tidak dianggarkan lagi atau diberikan sanksi melalui eksekutif. Laporan kita di dalam laporan khusus DPRD yang tentunya di situ nanti ada laporan pertanggungjawaban, peran DPRD di situ. Nah, sebenarnya kita bisa milah-milahkan itu. Kalau swasta, akademisi, eksekutif, DPRD itu berjalan juga akan berimbang, begitu ya. Setelah ini kolaborasinya lebih kencang lagi berarti ini ya untuk pengembangan ekonomi biru di daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Nanti kita akan berlanjut lagi Bapak Ibu semuanya. Pemirsa podcast Bapak Rida DIY, jangan kemana-mana, kita akan hadir kembali sesaat lagi. Masih di podcast Bapak Rida DIY, panorama rencana merancang hari esok membangun masa depan. Tadi banyak sekali insight yang diberikan oleh 3 narasumber yang sudah hadir berkaitan dengan ekonomi biru untuk kawasan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Sangat potensial, hanya saja memang perlu banyak proses lagi untuk menjadikan ekonomi biru ini di kawasan selatan menjadi hal yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, meningkatkan kembali kualitas daerah yang ada di sana, terutama di kawasan pantai selatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya ke Bapak Rida DIY lagi, seperti itu. Untuk saat ini bagaimana Bapak Rida juga mendorong kemitraan dengan sektor swasta ataupun juga dengan lembaga untuk mempercepat pengembangan ekonomi biru itu sendiri, Pak Imam? Ya, baik, terima kasih. Ya, nyambung dengan yang disampaikan Pak Harno tadi, teman-teman di DPRD itu sudah kuat mendorong eksekutif untuk mencari alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan fiskal ya. Salah satunya adalah tentu dengan investasi jelas, kemudian proyek yang berbasis masyarakat mungkin kita bisa arahkan ke CSR ya atau PKBL. Jadi kami didorong untuk juga bisa mengarahkan kemitraan CSR atau PKBL itu juga bisa terkait dengan pemberdayaan di masyarakat. Tetapi kalau kita lihat dari bangkit yang bisa menumbuhkan bangkitan ekonomi tentu dari sisi investasi. Nah, teman-teman di Dinas PTSI misalkan telah mengembangkan beberapa kajian investment project ready to offer yang itu juga sudah ada analisis kelayakan ekonomi dan seterusnya. Tentu itu bisa menjadi awal untuk kita mencari atau meraih beberapa investasi dari luar. Nah, tetapi tentu kolaborasi juga bisa dilakukan dengan instansi lain ya, sebagai contoh misalkan dengan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten kota ya. Tentu kami dari Pemda DIY mencoba untuk mensoundingkan ataupun mengadvokasi bahwa pengembangan kawasan selatan itu menjadi salah satu kunci menuntaskan banyak hal, terutama misalkan kemiskinan, juga ketimpangan wilayah, sehingga kami sering mengusulkan atau tidak henti-hentinya lelah untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Bappenas misalkan agar ada prioritas-prioritas program yang bisa diintervensi di kawasan selatan. Yang terakhir kemarin Bapak Gubernur sendiri paparan di depan Pak
Menko Infrastruktur Pak AHY, itu salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kawasan selatan, misalkan Sadeng itu juga bisa dilirik pusat untuk dikembangkan proyek pengembangannya seperti itu. Kalau Baperida saat ini langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mungkin tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Tentu kami memasukkan pengembangan kawasan selatan di dalam RKPD yang kemudian dibahas dengan teman-teman DPRD menjadi APBD nantinya. Program kegiatan di kawasan selatan sudah kita mulai atau sudah tertuang di dalam RKPD, mulai dari yang sifatnya pemberdayaan masyarakat sampai yang proyek-proyek infrastruktur ya. Kalau infrastruktur contohnya adalah yang penyelesaian jalur jalan lintas selatan itu ya. Kemudian kalau yang pemberdayaan masyarakat cukup banyak, mulai dari pelatihan, mulai dari yang sederhana misalkan sosialisasi ya. Jadi walaupun sifatnya sederhana sosialisasi tapi itu terasa penting ya. Tadi disampaikan Pak Arno misalkan masyarakat kita mungkin masih belum aware terhadap beberapa regulasi yang berlaku yang diterapkan ya. Tentu kita perlu juga mensosialisasikan itu. Juga pelatihan mulai dari nelayan sampai juga pariwisata, sampai juga kita memberikan stimulus misalkan bantuan-bantuan untuk nelayan tadi, termasuk juga yang melalui skema desa maritim tadi ya, seperti itu. Baik, mungkin bisa disambung dengan Pak Harno sendiri, sejauh mana untuk DPRD juga dalam mengawasi implementasi program ekonomi biru ini agar benar-benar nanti ekonomi biru bermanfaat bagi masyarakat yang ada di kawasan selatan sendiri, Pak? Ya, tugas kami memang pengawasan. Jadi urusan pengawasan sebenarnya pengawasan dari awal ketika kita membahas yang namanya rencana strategi, bagaimana rencana strategi yang diberikan kepada anggota dewan, renstranya seperti apa, nanti juga RKPD-nya seperti apa, masuk di KUA PPAS dan masuk di APBD. Ketika masuk di APBD, di situ nanti akan menjadi global anggaran yang harus dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, maka disitulah peran kami yang disampaikan tadi, pengawasan. Ketika pengawasan, maka ada di wilayah kami yang kebetulan itu ada di Sadeng, maka di situ ada kapal berapa gross ton masuknya, berapa masuk TPI atau tidak, urusan kerakyatannya seperti apa, terus program yang dicanangkan gemar makan ikan itu sampai di mana. Ini juga penting kan, berurutan ini sebenarnya. Gemar makan ikan itu kan anak harus makan ikan setiap hari ya. Ikan itu kan tidak hanya ikan tawar tapi juga ikan laut. Maka peran ikan laut setelah itu tadi disampaikan ada bisik-bisik, ada investor, maka di situ ada sarden dan sebagainya. Kemasan yang menarik untuk masyarakat seperti apa? Nah, itu kita harus ada pengawasan sampai sejauh mana keterlibatan swasta, sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat, sampai sejauh mana rakyat merasakan kesejahteraan. Yang penting kalau DPRD itu urusannya adalah rakyat sejahtera, tidak berurusan yang lain. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Kalau saya memang ya maaf, saya sudah 5 periode menjadi anggota DPRD, urusannya yang penting rakyat. Waktu ada konon bicara apapun saya nggak mau tahu, yang penting itu untuk kepentingan rakyat ya kita perjuangkan selesai. Nah, karena itu bentuk pengawasan rakyat terhadap saya juga ada kan begitu. Dan DPR itu diawasi oleh rakyat. Saya mengawasi tentang program kinerja yang sudah kita anggarkan, termasuk RPJM-nya tadi saya sampaikan, regulasinya kudu jelas. Itu kaitan dengan pengawasan. Kemudian kalau ada pertanyaan yang lain berurusan bagaimana untuk mengkonsep para nelayan supaya mendapatkan kesejahteraan. Itu kan ada pertanyaan setiap rakyat seperti itu. Aku tanya, apakah nelayan sudah sejahtera? Belum. Pertanyaan itu pasti ada jawabnya. Kenapa belum? Apa mintanya? Tidak jelas. Satu hal yang diminta adalah, Mak, saya itu sebenarnya urusan dengan BBM aja kesulitan. BBM kesulitan. Nah, kenapa kesulitan? Karena saya harus mencari solar itu sangat sulit. Nah, ini kan pemerintah harus hadir. Dewan melakukan pengawasan. Nah, kemudian di laut itu kita kan selalu konsentrasi kepada ikan. Nah, terus bagaimana dengan apa namanya garam? Ayo konsentrasi laut itu sumber daripada kekayaan nenek moyang kita itu seorang pelaut, hidupnya di laut. Bagaimana dengan garamnya? Nah,
Setelah garam, maka di situ ada pabrik dan sebagainya. Seperti apa keterlibatan pemerintah? Artinya seperti itu, pemerintah sampai dengan pengawasan ke pabrik itu siapa yang melakukan? Yang melakukan itu adalah swasta atau pemerintah. Kalau swasta, ya dilakukan secara profitnya swasta. Kalau pemerintah, seperti apa pendapatan, seperti apa pelaksanaan, dan itu harus terkontrol murni. Masih beberapa banyak sekali laut. Tadi sampaikan ibu ini kan ibu saya ini ya. Ibu saya, bu guru saya. Bapak saya. Apa itu terumbu laut? Wah, itu luar biasa. Harus dikemas benar-benar rapi, tapi jangan sampai merusak. Ya. Jangan sampai merusak karena itu bagian daripada yang harus dilindungi. Tapi ternyata kan itu jual beli itu sudah berjalan baik, hanya kemasannya saja yang belum terkontrol secara rapi. Tapi untuk ekonomi kerakyatan, saya yang mengilhami kalau datang ke Gunung Kidul di wilayah Madang, di wilayah selatan, sekarang pembangunan itu sudah mulai baik. Artinya rumah sudah jarang-jarang ada rumah. Kalau dulu Bu Guru itu ada gedek-gedek itu, sekarang pembangunannya sudah luar biasa. Itu efek daripada kelautan. Kemudian air, ini yang tadi juga belum terfokus juga kaitan energi baru terbarukan. Itu juga penting sekali. Untuk apa? Untuk listrik dan sebagainya. Apakah bisa? Nah, ini mencanangkan program Dana S nanti ya kira-kira dilarikan ke arah situ. Kalau kami waktu di Gunung Kidul belum jadi anggota provinsi, ya Baran itu ya, Baran kita naikkan bekerja sama dengan JICA, maka kekurangan air di sektor selatan juga selesai. Gitu Kakak. Baik, itu pernyataan dari Pak Hano sendiri. Nah, dari Bu Murti, ada saran nggak Bu untuk strategi dalam pembangunan ekonomi biru di DIY ini sendiri Bu? Ya. Tadi yang sudah disampaikan ini, mungkin Bu Murti ada strategi lain gitu atau saran lain gitu? Iya, jadi kita menyadari, kita tahu bahwa laut di DIY ini punya potensi yang sangat tinggi. Kemudian juga DIY membutuhkan sumber-sumber pertumbuhan alternatif. Saya kira laut ini yang bisa menjadi tumbuhan. Namun demikian, untuk meningkatkan, untuk memerankan laut ini seoptimal mungkin, banyak hal yang memang masih perlu dilakukan. Nah, potensi-potensi tadi ada ikan, ada pariwisata, ada garam, itu membutuhkan skill sumber daya manusia yang tertentu, ya, dan membutuhkan skill yang boleh dikatakan tinggi. Nah, oleh karena itu, di samping infrastruktur, maka SDM itu harus menjadi perhatian. Nah, kemudian yang kedua, untuk memanfaatkan laut ini juga perlu inovasi. Jadi berbagai inovasi perlu dilakukan, ya, karena memang masing-masing laut punya keunggulan, tapi juga punya keterbatasannya sendiri-sendiri. Jadi berdasarkan keunggulan laut selatan, tapi juga berdasarkan keterbatasannya, maka kita perlu merencanakan, ya, itu mau diapakan, ya, berbasis itu tadi kelebihan maupun kekurangannya. Dan kemudian yang ketiga, ya, saya kira untuk DIY itu ramah investor itu sudah sangat ramah. Ya. Tapi memang investasi itu bagaimanapun itu masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang paling baik, karena investasi itu di samping juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara umum, juga memiliki karakter dia bisa menyerap tenaga kerja, kemudian investasi pada umumnya bersifat jangka panjang, ya, tidak pengeluaran sesaat begitu. Ya, oleh karena itu kami sangat mendukung untuk kalau Baprida mengusulkan
ada titik-titik tertentu, terutama di Sadeng ya, itu untuk dijadikan proyek strategis nasional. Nah, kemudian yang keempat, mari kita jadikan Laut Selatan ini tidak semata-mata hanya untuk datang berwisata, tapi kalau bisa dijadikan market. Ya, jadi apapun yang bisa dihasilkan di Laut Selatan, karena di samping hasil laut juga budidayanya itu sebenarnya banyak, tapi harus dilakukan dengan baik, dengan sustain ya. Dulu kan ada udang faname ya, tapi nampaknya kurang sustain ya, sehingga ada mungkin bisa dilakukan lagi dengan pendekatan yang lebih sustain, sehingga nanti bisa menghasilkan produk, bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pantai selatan. Itu dia. Mungkin dari Pak Imam mau menanggapi apa yang menjadi saran dari Bu Murti ini sendiri? Iya, tentu banyak hal yang harus dilakukan ya. Tetapi saya sepakat dengan Bu Murti tadi, selain proyek infrastruktur ataupun proyek intervensi yang sifatnya langsung, ada hal yang perlu kita tanamkan juga, yaitu budaya bahari. Budaya bahari. Kita mencoba untuk mendorong agar masyarakat Jogja itu juga memiliki orientasi kemaritiman atau bahari juga ya. Kita memang kalau terkait dengan agrikultur itu kan sudah mendarah daging, tapi yang terkait dengan bahari itu memang perlu didorong. Nah, sebagai contoh misalkan yang paling sederhana saja, angka konsumsi ikan Jogja itu kan rendah ya, masih rendah. Nah, itu kalau kita bisa mendorong angka konsumsi ikan kita, tentu nantinya akan berdampak pada banyak hal ya, mulai dari demand terhadap ikan itu sendiri. Kalau demandnya tumbuh, tentu ada kebutuhan produksi ya. Kalau ada kebutuhan produksi, berarti ada kesempatan bagi nelayan kita atau produsen ikan kita untuk melakukan seperti itu. Jadi misalkan kami bekerja sama dengan teman-teman DPRD melakukan gerakan gemar makan ikan. Itu salah satu cara kita untuk bisa meningkatkan angka konsumsi ikan yang itu menjadi ujung dari banyak hal ya, mulai dari produksi sampai juga dari penciptaan produk yang berbasis ikan. Mungkin Pak Hanum mau menanggapi yang disampaikan oleh Bu Murti tadi. Saya kira sudah luar biasa itu. Jadi kalau itu sudah dijalankan, kita jalankan bersama-sama, akan mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tinggal kita jalannya aja nanti seperti apa. Kami menyiapkan anggarannya, eksekutornya adalah eksekutif, nggak boleh anggota dewan menjadi eksekutor, nggak boleh ya. Jadi eksekutornya adalah eksekutif. Ya. Nah, kami yang mempunyai hak budget mengawasi saja, jangan keliru nanti biar eksekutornya anggota dewan. Nah, itu KPK nanti. Oke, baik. Kita rasa pengembangan ekonomi biru sangat panjang untuk kita bicarakan seperti itu ya. Termasuk program hilirisasi itu lanjut sampai di laut. Ekonomi biru. Iya, ini juga untuk program hilirisasi. Nah, ini juga bisa menjadi pemahaman juga ya bagi masyarakat. Kalau ada yang belum tahu ekonomi biru, nonton podcast ini berarti sudah ada pandangan bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Imam sendiri, budaya baharinya ketika memang kita menjadi warga yang ada di sana ataupun kita berwisata di sana seperti apa, etikanya juga harus ada, dan juga tadi ada beberapa budaya mungkin makan ikan ataupun hal-hal lainnya, ini juga bisa mendorong untuk pengembangan ekonomi biru. Dan yang terakhir, untuk closing statement dari masing-masing Bapak Ibu ini sendiri, harapan kedepannya dalam pengembangan ekonomi biru dan juga nanti kolaborasi yang dilakukan seperti apa sih untuk bisa menumbuhkan kawasan selatan di daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri. Mungkin dari Pak Imam dulu. Ya, kalau kami dari pemerintah daerah khususnya Bapperida sangat terbuka terkait dengan kerjasama kemitraan dengan banyak hal ya, terkait dengan pengembangan ekonomi biru, mulai dari riset, pemberdayaan masyarakat, investasi, sampai hal-hal lain yang bisa kita kerjasama. Jadi kami berharap melalui siaran ini justru semakin banyak pihak yang terbuka ataupun memiliki inisiatif ya untuk mengembangkan kawasan selatan Jogja. Baik, Pak Sarno. Ya, kalau saya karena closing intinya begini, bukan lautan, tapi nanti akan menjadi kolam susu. Artinya dia akan membuat kesejahteraan di masyarakat dan menuju Yogyakarta
istimewa. Baik, lebih istimewa ya Pak ya. Dari Bu Murti sendiri Bu. Ya, mari kita dukung untuk optimalisasi pemanfaatan laut sebagai pusat pembangunan ekonomi, baik dari aspek pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi. Baik, sudah ada kolaborasi di sini dari pemerintah, dari pihak swasta, akademisi. Tentunya juga ini bisa didukung oleh masyarakat juga agar nantinya pengembangan ekonomi biru di kawasan selatan daerah istimewa Yogyakarta terwujud, dan juga yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Ibu Murti, Bapak Suharno, dan Pak Imam untuk kesempatan hari ini. Semoga informasinya semuanya bermanfaat dan masyarakat juga terbantu mengenai informasi pengembangan ekonomi biru di kawasan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Sukses selalu untuk semuanya, dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Bapak Rida DIY Panorama Rencana Merancang Hari Esok Membangun Masa Depan. Akhir kata, saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.